Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul anam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah, sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jum'ah yang mulia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Mari kita isi hidup ini dengan ketaatan dan ketakwaan yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi kita untuk kehidupan di dunia ini. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, Allah sendiri yang akan memuliakannya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita semua sudah memasuki pada era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih dan memberikan kesempatan yang terbuka bagi kita semua untuk mengakses dengan super cepat berbagai informasi di internet dan media sosial. Interaksi, khususnya interaksi sosial di dunia maya, sudah semakin bebas dan semakin sulit untuk dibatasi. Masing-masing orang menggunakan media sosial untuk kepentingannya sendiri, dari sekedar mencari popularitas, flexing, mengais rezeki, hingga bahkan untuk tujuan-tujuan politis yang cenderung kotor dan tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Sungguh sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena ternyata media sosial yang ada di genggaman kita kerap digunakan untuk berbagai hal yang tidak produktif, bahkan sangat berpotensi untuk merusak tatanan kehidupan. Disebutkan dalam laporan ini bahwa terdapat dua hal pokok yang menjadikan kita dianggap tidak sopan dan tidak beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, karena media sosial kita masih banyak menampilkan berita hoax dan penipuan. Lalu yang kedua adalah karena masih banyak dijumpai ujaran-ujaran kebencian yang notabene-nya itu adalah dilarang oleh syariat, jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari citra negatif ini. Meskipun berat, tapi kita harus menerima kenyataan bahwa pelaku penyebaran berita hoax itu sebagian adalah saudara-saudara yang muslim sendiri. Ujaran-ujaran kebencian
yang bertebaran di media sosial masih kerap kita jumpai dalam interaksi kita sesama muslim. Padahal jelas-jelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya yang dituliskan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa pada suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islam afdalu ya Rasulullah?" Islam yang seperti apakah ya Rasul yang paling utama? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Islam yang paling utama adalah seseorang muslim satu dengan muslim yang lainnya saling menyelamatkan satu sama lain. Yang pertama min lisanihi, daripada lisannya, wa yadihi, dan kedua adalah tangannya. Mungkin kontekstualisasi daripada hadis sekarang kita banyak jumpai tidak secara verbal langsung orang mencaci maki, ujaran kebencian, tidak secara langsung melalui mulut ini, tetapi pada konteks pada saat era digital ini orang mencaci bukan melalui mulut ini secara langsung, tapi melainkan orang melalui media sosial. Kalau mengaku umat Islam, satu yang lainnya mengaku umatnya baginda Rasul, mari kita jaga lisan ini untuk menyakiti satu sama lain. Ujaran-ujaran kebencian yang kita jumpai banyak di media sosial, mari kita hindari, karena itu tidak diperkenankan oleh agama, tidak diperbolehkan oleh syariat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri jauh-jauh hari sudah melarangnya. Bahkan ada hadis baginda lain yang ditulis di dalam kitab Mukhtarul Hadis, bahwasanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi da'watal madlum." Takutlah kalian kepada da'watal madlum, orang-orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya da'watal madlum, orang-orang yang dizalimi, baik itu terzalimi secara lisannya oleh kita, tersakiti hatinya oleh lisan kita, oleh ujaran kebencian kita, oleh tangan kita. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang tersakiti doanya, orang yang terzalimi, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doanya langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyarankan kita, ittaqi da'watal madlum. Takutlah kalian kepada da'watal madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jauhi hal-hal yang dihindari oleh syariat, khususnya agama Islam. Karena itu termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah secara sederhananya adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas penggunaan media sosial, ketika media sosial kita gunakan dengan perbuatan-perbuatan jauh daripada ajaran syariat, diisinya dengan penyebaran berita hoax, berita-berita palsu, yang mana berita tersebut dampaknya adalah adu domba satu sama lain, kemudian dihiasi dengan ujaran-ujaran kebencian. Sungguh ini jauh daripada adab umat Islam, syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, gunakan dengan ajakan kebaik-baikan. Mari gunakan media sosial sebagai ajang dakwah, sebagai ajang takwa, sebagai ajang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ajang silaturahim. Ketika kita sudah lama tidak bersilaturahim dengan saudari kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita, gunakan media sosial sebagai ajang untuk silaturahim, bukan untuk ajang perpecahan, kebencian, dan yang lain sebagainya.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pergaulan sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan pedoman agar kita selalu menjaga kehormatan, hifdzul 'ird. Jangan sampai ada seorang muslim yang mencela saudaranya dan merasanya dirinya lebih baik daripada muslim yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairum minhun." Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bi'alqabi bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Boleh jadi mereka yang sering diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-oloknya. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lainnya. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa Allah sendiri melarang umatnya untuk saling menjelek-jelekan satu sama lain, mengolok-olok satu sama lain. Bahkan Allah paling tidak suka terhadap hambanya yang merasa dirinya lebih baik daripada hambanya yang lain. Bisa jadi dirinya menganggap lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain itu lebih hina daripada hamba-hambanya yang dinilai negatif daripada dirinya. Maka dari itu kita serahkan diri kita kepada Allah, jauhi daripada sifat mengolok-olok kebencian terhadap satu sama lain. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Karena kebencian, mencela, mengutuk dan semua jenis kalimat yang kotor yang dilontarkan oleh siapapun sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang baik. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badhi." Yang artinya seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji, dan bukan pula orang yang kotor omongannya. Itulah hadis baginda Rasulullah SAW yang mencerminkan bahwa seorang mukmin itu bukan yang sering mengolok-olok, bukan yang sering menghujat, mencaci maki, melaknat, dan mengeluarkan kata-kata kotor daripada mulutnya ataupun daripada tangan-tangannya. Tangan mungkin sekarang secara tidak langsung memukul, menyakiti, tetapi bisa saja menyakiti orang lain sekarang dengan kedua tangan kita, dengan jemari-jemari kita, menuliskan sebuah status di media sosial, mencaci orang, menghina orang, dan yang lain sebagainya. Itu mari kita hindari, karena baginda Rasulullah SAW melarang, bahkan Allah juga melarang dalam firman-Nya. Mari kita kembali kepada Allah, mengikuti apa ajaran baginda Rasulullah, mengikuti suri tauladan baik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya daripada kekufuran. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang menjauhi sifat-sifat tadi yang Allah tidak suka, bahkan Allah melaknatnya. Allah tidak mengakui hamba-hambanya ketika hamba-hambanya melakukan hal-hal perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu kita gunakan media sosial sebagai ajang silaturahim, ajang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku